Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Dwi Saputra dari Prodi Sistem Informasi semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koordinasi manajemen. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi tersebut. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri dan sering melupakan atau bisa juga merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Contoh kasusnya adalah sebut saja Raka. Raka ini adalah pendiri, direktur, dan manajer umum di sebuah PT yang berlokasi di daerah Karawang. Suatu waktu perusahaan Raka tersebut diambil alih oleh perusahaan raksasa dan direorganisasi. Dan Raka itu ditunjuk sebagai direktur yang baru. Diperintahkan untuk mengelola atau mengembangkan struktur organisasi. Dia melakukannya dengan berat hati karena dia selalu mengelola perusahaannya tersebut secara informal sebelumnya. Setelah 1 tahun memecahkan masalah antar departemen sendiri dan bekerja kurang lebih 12 sampai 14 jam per harinya, Raka menyadari bahwa penjualan dari perusahaan tersebut menurun, laba menyusut, dan banyak karyawan yang keluar dari perusahaannya. Tanpa koordinasi, perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Karena koordinasi dalam suatu perusahaan satu hal yang sangat penting untuk dikembangkan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya koordinasi, maka departemen-departemen akan kehilangan tugas mereka dalam koordinasi. Koordinasi yang harus dilakukan Raka tersebut bisa berupa menyelenggarakan promosi khusus, membeli bahan baku yang lebih murah tapi kualitasnya setara atau bisa juga lebih bagus, menciptakan kampanye iklan yang lebih efektif dan bersifat membujuk, menyelenggarakan seminar-seminar dan acara jumpa konsumen, kemudian mulai memasarkannya melalui internet. Karena sekarang di era globalisasi ya. Salah satu faktor pendukung keberhasilan perusahaan adalah komunikasi. Banyak kegagalan koordinasi disebabkan oleh komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan yaitu komunikasi lisan, atau bisa juga di pertemuan langsung atau bertatap muka yang bersifat informal, dan bisa juga dengan komunikasi tertulis. Contohnya berbentuk referensi dan catatan. Komunikasi yang efektif itu adalah sebuah proses di mana seseorang mengirim atau menerima pesan dengan mengetahui benar apa arti maksud pesan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.